ya, caci maki, macam-macam lah kata-kata yang tidak senonoh dialamatkan ke PB, dialamatkan ke orang yang itu. Saya ini sudah digoreng sampai matang, sampai gosong. Jadi kalau ngomong apapun diomong ada gorengan-gorengan nanti. Mungkin pulang dari sini muncul gorengan itu. Karena mereka sudah siap dengan buzzer-buzzernya itu tadi. Sedikit mengulas tentang surat edaran yang beberapa waktu lalu diedarkan oleh PBNU kepada seluruh pengurus NU Nahdlatul Ulama dari berbagai tingkatan, baik itu PB, PW, PC, MWC, ranting sampai anak ranting, dan juga seluruh Banom NU. Dan tentu pada poin yang keempat itu adalah satu poin yang paling menarik di antara poin-poin yang lainnya terkait dengan PWILS. Bahwa PWILS ini atau para kader-kader Nahdlatul Ulama itu tidak boleh untuk mengikuti atau berperan aktif di sebuah organisasi yang memang sengaja dibuat untuk permusuhan atau organisasi yang berlawanan bertentangan dengannya. Tentu berbagai macam penafsiran, berbagai macam interpretasi mengenai surat edaran tersebut, ya banyak orang yang memiliki pandangan mengenai interpretasi dari surat edaran tersebut. Nah, tapi pada intinya dari apa yang beliau sampaikan ini bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah organisasi yang diridhoi oleh para wali-wali Allah. Kemudian Nahdlatul Ulama ini sudah tidak perlu lagi dengan banom-banom yang lain karena banom-banomnya itu sudah lengkap. Nah, sehingga PWILS, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, dan saya sebagai salah satu warga dari Sabiliyin. Apa Sabiliyin itu? Ya, PWI, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah, Sabiliyin. Jadi orang-orang yang tergabung dalam PWILS itu saya istilahkan dengan Sabiliyin. Nggak perlu lagi, meskipun ya PWILS itu mayoritas dari para anggotanya, para pengurusnya itu adalah dari kalangan kader-kader Nahdlatul Ulama, atau secara umum adalah warga Nahdliyin akar rumput yang tidak menjadi pengurus di berbagai tingkatan, tapi semangatnya itu sama dengan semangat Nahdlatul Ulama. Nah, hanya begini, kalau misalkan yang beliau sampaikan itu dalam ceramah atau sambutannya itu mengangkat sebuah hadis tentang Ruwaibidah, dan Ruwaibidah itu adalah ar-rajulu tafih yatakallamu fi amrin nas. Nah, itu adalah seseorang laki-laki yang at-tafih, seorang laki-laki yang nggak tahu diri, yang dia itu berbicara di hadapan banyak orang, tetapi tidak berdasarkan atas segala macam latar belakang keilmuan. Artinya dia bukan ulama, dia bukan kiai, dia tidak memiliki latar belakang pesantren, tapi dia itu selalu berbicara tentang agama. Sehingga ini sangat sinkron dengan hadis sayati 'alan nasi zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun fuqaha'uhu. Dan ini adalah hadis tanda-tanda akhir zaman, di mana nanti di akhir zaman itu akan ada suatu masa di mana banyak orang-orang tukang ceramah. Tukang ceramahnya banyak, tetapi orang-orang yang memiliki pendalaman dalam ilmu itu sangat sedikit. Apakah kemudian ketika kita aplikasikan ini ya, banyak fenomena dari oknum-oknum khabib yang jumlahnya sangat banyak. Dia tidak memiliki latar belakang keilmuan. Kemudian dia berfatwa begini dan begitu, begini dan begitu. Dibandingkan dengan KK Nusantara. Di mana KK Nusantara ini memiliki latar belakang pesantren, memiliki latar belakang pendidikan akademik, pemikirannya cerdas, pemikirannya kritis, dan melihat fenomena yang ada ketika dalam hadis Ruwaibidah itu mengatakan yusaddaku fihal kadhibu, di mana orang yang dusta dianggap jujur, dianggap benar. Wa yukadzabu fiha shadiq, orang yang jujur dianggap dusta, dianggap orang-orang yang melakukan adu domba di antara umat Islam, di antara bangsa Indonesia. Yu'tamanu fihal khain, orang yang berkhianat dianggap sebagai orang yang terpercaya.
leluhurnya nggak pernah memerdekakan Indonesia, tapi dianggap orang yang memerdekakan Indonesia. Kemudian wa yukhawwanu fihal amin, orang yang terpercaya dianggap orang yang berkhianat. Dia merusak harkat dan martabat NU, harkat dan martabat Nahdlatul Ulama. Nah, ini sebenarnya fenomena ini ada kita temukan. Tapi ketika ini disematkan kepada anggota PWILS, ini tidak sesuai pada tempatnya, Kiai. Ya. Sehingga coba di sini kita simak ya, bagaimana statement dari Rois Am, ya, Rois Am, di mana beliau menyatakan, simak. Nikmatnya Allah mewujudkan kita, lalu ditambah nikmatul imdad, kita dijadikan pengurus di sebuah organisasi yang insya Allah nikmat model dakwahnya adalah yang merangkul, ya, tidak memukul, yang menyayangi, tidak menyayangi, dan yang lain. Sebagai bentuk kita ini mewarisi bagaimana dakwah para wali songo. Jadi NU itu mewarisi dakwah para wali songo. Subhanallah ya. Nahdlatul Ulama, semangat para ilmuwan. Tapi kenapa? Ini saya sedikit mengkritisi ya. Ilmiahnya itu tidak terlalu muncul sekarang dari PBNU itu. Kenapa tidak melakukan bahsul masail ya? Oke, lanjut. Yang semua negara Indonesia ini negara yang minoritas muslimnya. Terus menjadi minoritas muslimnya, ya, berbalik menjadi mayoritas. Ya. Tapi di menurut dakwah merangkul, tidak memukul. Ya. Nah, ini harus tetap dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Ya. Bukan suka mencela orang, menghina orang. Ya. Bukan dengan semangat berapi-api, tapi memojokkan orang lain. Kalau ada orang lain yang salah, kelompok yang salah, perorangan yang salah, kenapa kita tidak dekati? Ya, kita tunjukkan kesalahannya. Guys, udah itu mah. Ini bisa menjadi baik, betapa luar biasa pahala yang kita. Ya. Bukan lalu kita pukul. Jangan dipukul, Cenaga. Bukan lalu kita tumbuhkan rasa permusuhan. Sudah cukup. Nahdlatul Ulama punya lembaga, punya banom. Ya, cukup, tidak perlu lembaga banom yang lain. Jadi PWILS memang bukan banom, bukan badan otonom PBNU, bukan. Ya, PWILS bukan, dan tidak pernah menawarkan agar PWILS ini menjadi banomnya PBNU. Tapi setidaknya PWILS itu mengawal PBNU ya, mengawal NU untuk meluruskan akidah-akidah yang sesat, doktrin-doktrin yang sesat, nasab yang palsu diluruskan. Begitu kalau PWILS mah ya. Berdasarkan atas pengetahuan ilmiah, keilmuan, pengetahuan. Bukan berdasarkan atas kebencian. Itu kalau PWILS ya. Atau yang dilakukan oleh warga sabilin. Maka disitulah kemarin Ya. keluarkan edaran dari PBNU Ya. ke PW, ke PC agar hati-hati di situasi seperti ini. Akan muncul kelompok-kelompok yang dakwahnya sih ingin melaksanakan, ya katakan mengerjakan Islam lah. Cuman prakteknya jauh daripada model-model cara-cara. Ini karena apa? Sebagai bentuk jadi ketika saya dakwah gitu ya, kalau dakwah saya kan di YouTube, ketika saya buka kajian-kajian tasawuf, kajian tafsir, kemudian meluruskan sejarah, meluruskan doktrin-doktrin sesat, apakah itu salah? Dan apakah itu dianggap sebagai mengajak permusuhan, menyudutkan, dan sebagainya? Nggak ngerti saya mah. Dan teman-teman netizen ini, para sahabat-sahabat saya ini barangkali sudah bisa menilainya sendiri ya. Karena umat kita masih banyak yang gerudak-geruduk. Ya, gerudak-geruduk. Ya. Saya yakin NU akan tetap jaya. Ya, NU jaya. Tetap akan menjadi mayoritas di Indonesia. Amin, amin. Karena NU adalah SK para aulia. Allah, SK para aulia. Tuh. Ini sih. Ulangi.
NU adalah SK para aulia. Ya, subhanallah. NU adalah jamiah yang saya yakin jamiah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Karena memang model-model semuanya itu ya model seperti aswajanya itu ya asal wajar saja kan gitu. Asal wajar Di saja. samping aswaja singkatan Ahlussunnah wal Jamaah, aswaja merupakan singkatan asal wajar saja. Asal wajar saja. Yang wajar itulah kita. Wajar. Yang wajar itu yang seimbang itu. Yang wajar itu yang ada real yang benar itu. Track yang benar itu. Track yang benar. Ini nikmat dari Allah, Nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat rupanya sudah mulai di Surabaya itu memang tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Sudah mulai tampak kepayahan mungkin untuk persiapan sebuah resepsi yang wah menggemparkan ini ya. Kami tidak memperpanjang, cuman mari sikap sam'an wa ta'atan atau sami'na wa ta'ana tegak lurus kepada pimpinan yang tertinggi ya, sama natatan dari anak ranting ke ranting ke MBCW, MBC ke PC, PC ke PW, PW ke PB selama itu dalam kebenaran ya, selama itu dalam kebenaran. saya yakin apapun keputusan yang diterima oleh PWPC sampai anak ranting dari PBNU melalui pertemuan rapat ya kita punya UKK yang hampir tidak pernah istirahat mempelajari ya, mentelengi lah apa-apa yang akan dibuat, diketik, diedarkan Ya. itu semua melalui sebuah ya tentu selama kita ini sebagai manusia tentu ada kekurangan-kekurangan. Nah, itu ya. Ya, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Jadi ini sepertinya merupakan salah satu dari upaya untuk mengklarifikasi surat edaran yang beberapa waktu lalu diedarkan oleh PBNU kepada seluruh pengurus-pengurus NU ya, caci maki, macam-macam lah kata-kata yang tidak senonoh dialamatkan ke PB, dialamatkan ke orang yang itu sudah. Saya ini sudah digoreng sampai matang, sampai gosong. Jadi kalau ngomong apapun diomong ada gorengan-gorengan nanti. Mungkin pulang dari sini muncul gorengan itu. Karena mereka sudah siap dengan buzzer-buzzernya itu tadi. Mereka sudah tidak punya urat malu, urat sungkan, urat apa. Ya inilah al-haraj itu tadi. Rasulullah menggambarkan al-haraj, yakni al-ikhtilaf wal ikhtilat, ya, yang sudah marija bihimul ikhtilaf wal ikhtilaf, marijat, ya, al-ikhtilafat dan seterusnya sudah campur aduk. Ini bukan salah kita, tapi memang sudah akhir zaman. Tapi untung kita ini di akhir zaman masih mempercayakan pesantren sebagai basis untuk mengamankan anak-anak kita menghadapi hal-hal macam-macam ini. Sudah saya tidak percaya pada lembaga-lembaga yang lain kecuali lembaga pondok pesantren atau lembaga yang dalam naungan pondok pesantren. Ini yang sampai sekarang punya komitmen yang tinggi untuk menyelamatkan. Ya sekedar menyelamatkan, karena ilmu itu sudah mungkin tinggal kuku ireng ini. Seadanya ini ilmu yang sudah banyak para ulama pembawa risalah ilmiah wafat. Sekarang orang-orang yang masya Allah sudah, ya, ilmunya masih sudah berani ngomong, berani melawan, berani menantang dan lain sebagainya, berani mencaci maki. Bahkan sekarang sudah tidak ada orang yang bisa diandalkan oleh mereka kecuali mereka orang yang cocok dengan mereka. Para bapak, situasi seperti ini alhamdulillah masih ada peringatan haul. Peringatan haul itu di samping sarana dan wahana
untuk mengembalikan spirit kita bertolabul ilmi. Bila perlu jangan 3 tahun, 5 tahun. Ini adik-adik santri ini berapa tahun mondok di sini? Cita-citanya? 3 tahun? Kalau sudah tamat dan selesai terus, apalagi kiainya mungkin sini sudah ada kan lembaga pendidikan yang untuk melanjutkan, daripada dimong orang lain ya, daripada diambil orang lain tidak jelas nanti di sana berubah. Yang semula anak-anak yang lurus, yang sudah dibina ya selaras dengan fitrah salimahnya, sebagaimana kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi dia dengan fitrah kesucian, ibarat kertas yang putih. Tinggal sekarang orang tuanya mau distorkan kemana anak ini, pendidikan yang populer, pendidikan yang punya gengsi, tapi tidak ada jaminan anak ini menjadi benar atau bertahan dengan fitrahnya, atau kepada lembaga yang ada jaminan untuk terus mempertahankan fitrah dan menguatkan fitrahnya. Fa innama abaw yuhawidani ayunassirani ayumajjisani. Ini hadisnya. Orang tuanya nantinya yang dimintai pertanggungjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditodeng orang tuanya. Kenapa anak begini? Ya. Kok sampai yuhawidani ayunassirani ayumajjisani? Tambahan saya sendiri ayubajingani ayumalingani. Kok jadi bajingan ini? Loh, saya sudah mengarahkan ke arah benar. Kamu benar sudah mengarahkan. Tapi lembaga yang menerima anakmu itu siapa? Sudah kamu koreksi, kamu teliti. Oh sudah, lalu di jalan antar rumah ke lembaga itu, di jalan ini apa ada pembegal-pembegal yang membelokkan rencana-rencanamu dan lain sebagainya. Mungkin anakmu baik di rumah, baik di madrasah atau tempat lembaga pendidikannya, tapi di jalan dia dengan siapa? Ini tentu semua itu masih akan menjadi pertanyaan. Para bapak, para ibu hadirat rahmat, saya sedikit masih ada waktu akan menyampaikan. Artinya jangan tertipu dengan amal zahirnya seseorang. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat senior sedang berbincang-bincang, memperbincangkan siapa? Ada seorang pemuda, kalau malam sholatnya tidak pernah henti-henti, siang sholat tidak pernah kosong. Sehingga sahabat senior, terutama sahabat Anas, bicara, gimana ini ada anak muda kok demikian rupa. Kita yang senior, sahabat yang sudah lama di Rasulullah itu kalah dengan anak muda ini. Kalau malam sholatnya Masya Allah, kalau siang puasa tidak pernah henti. Ayo kita nanti ngatur ke Rasulullah katanya, lapor seperti ini bagaimana. Waktu itu di majelis pengajian Rasulullah ya, yang setiap hari tertentu, akhirnya miaslah Rasulullah SAW ke majelis. Begitu mias, sahabat Anas, karena ini hadis diriwayatkan minimal 4 perawi sahabat, antara lain sahabat Anas ya, ada sahabat Abdullah, Jabir bin Abdullah, ada sahabat Abu Bakrah, minimal 4 sahabat yang meriwayatkan hadis. Setelah Rasulullah keluar, tanya sahabat, ya Rasulullah, ada pemuda ya Rasulullah. Pemuda ini Masya Allah, saya belum pernah melihat pemuda seperti ini. Ini mendengarkan apa ngelamun kira-kira? Bapak-bapak ini, ibu-ibu, tidak kelihatan ibu-ibu, tidak tahu ngomong sendiri atau tidak ada yang tahu. Saya lanjut.
Dia itu kalau malam selalu sholat, kalau siang selalu puasa. Lalu Rasulullah menyatakan, ma'arif, tidak kenal saya siapa pemuda itu. Dia dari kabilah ini ya Rasulullah, dari pedukuhan ini ya Rasulullah. Tidak kenal. Rasulullah tetap menjawab la'arif, tidak kenal. Tiba-tiba sedang memperbincangkan, anak ini keluar dari, ya masuk masjid lah, masuk masjid, baru dari berwudu, sambil tangan kirinya ini nenteng terompah, air wudunya sedang menetes, masih baru berwudu, masuk melalui serambi yang kumpulnya sahabat-sahabat ini. Begitu sahabat Anas tahu yang dibicarakan adalah ini pemuda, langsung, ya Rasulullah, huwada, ini anaknya Rasul, ini anaknya, ini yang kami bicarakan. Lalu Rasulullah melihat anak ini, ya mungkin jarak 10 meter atau berapa. Tiba-tiba Rasulullah jauh begini, ra'aitu ala wajhi saf'atan minasyaitan. Di dahi anak ini ada stempel setan. Saf'a ini semacam andeng-andeng ya, yang kemerah-merahan, tompel, semacam tompel itu. Tiba-tiba Rasul menyatakan di wajah anak ini ada tompel atau stempelnya setan. Saf'atan minasyaitan, kata Rasul. Saya lihat di beberapa sunan ya, ada riwayat itu. Hampir Sunan Tis'ah ini meriwayatkan. Betapa terkejutnya sahabat-sahabat. Tadi kita bicarakan karena kita ini kagum dengan anak ini, tapi tiba-tiba Rasul menyatakan ra'aitu ala wajhi saf'atan. Loh, di dahinya anak ini ada stempel setannya. Panjenengan begitu kaget ya. Barang yang sudah sama puji-puji entek ngamek kurang golek, tiba-tiba ada keputusan selain itu, berbalik 180 derajat. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Ta'al ya syab, ayo syab, ta'al. Sini. Rasul menanyai, hal hadasat nafsuk id kunta bainal qaum annaka khairun minhum. Apakah ada omong-omong dalam hatimu, ya, ada cerita-cerita kerentek-kerentek dalam hatimu, kalau kamu ketemu orang-orang besar ini, mulia-mulia ini, sahabat-sahabat senior, kamu menganggap beliau-beliau ini kalah denganmu, kamu lebih baik daripada mereka. Apa ada perasaan dalam hatimu kamu menganggap lebih baik dari mereka, orang-orang yang mulia ini? Apa jawabnya? Qala Allahumma na'am ya Rasulullah. Allahumma na'am, ya betul ya, betul. Kalau saya ketemu orang-orang kecil semuanya, sayalah orang terbaik. Setelah itu tanpa bila salam wala kalam, ngelonyor masuk masjid. Betul ini, kaliannya sudah meremehkan sahabat-sahabat senior. Bila salam wala kalam langsung masuk masjid. Sehingga Rasul menyatakan mayyaktul hadar rajul. Ayo, siapa yang berani meringkus anak ini? Saya sederhanakan, yaktul. Mungkin Rasulullah sudah mengetahui memang anak ini memang punya hak untuk dibunuh secara Islam. Ya, tapi kita sederhanakan, siapa yang berani meringkus anak ini? Karena ini perintah Rasulullah sebakar. Anak aktul. Saya akan membunuhnya. Sudah masuk sebagai masjid. Ternyata anak ini sedang takbir. Allahu Akbar. Berhentilah sahabat Abu Bakar, tidak meneruskan langkahnya. Belum menyatakan huwa yusalli huwa yukabbir wa Rasulullah nahani an qatlil musallin. Wah, dia sholat, sudah takbir. Dan Rasulullah sering menyatakan jangan ganggu orang sholat, apalagi kamu bunuh, jangan. Wah, Rasulullah melarang. Sudah, saya balik matur Rasulullah. Balik dia. Ya Rasulullah wa yusalli. Lalu duduklah. Setelah itu Rasul jawab, mayyatul hadar rajul. Siapa yang berani menyergap anak ini? Sahabat Umar, kita tahu sahabat Umar seorang pemberani. Ya, langsung ini perintah Rasulullah. Ana ya Rasulullah, ana. Setelah sahabat Umar masuk,
anak ini sedang sujud, wa yasjud wa sajid, sedang sujud, dia berhenti. Nah, makanya orang terbaik dari saya sebelkar tiba-tiba balik, dia terbaik dari saya, dia mengurungkan niatnya karena anak ini sedang sholat. Saya pun begitu ya, mendengar Rasulullah melarang ganggu orang sholat, sudah saya ikut Abu Bakar. Balik saat Umar, ditanya, ya Umar, bagaimana Umar? Kaifa kunta bima taqul? Qal ya Rasulullah huwa sajid waqad nahaita ya an qatlal musallin. Rasulullah sedikit marah, wahai hak ya Umar. Lalu Rasul jawab lagi, mayyatul hadar rajul. Karena sahabat Utsman tidak hadir, yang hadir sahabat Ali, anak aktul. Sebelum sahabat Ali melangkah, Rasulullah jawab, ya Ali, anta la taqtuluh wa anta sataqtuluh. Kamu tidak akan bisa meringkus anak ini, tapi nanti kamu yang akan meringkusnya. Anta la. Akhirnya masuklah sahabat Ali ke masjid. Sampai di masjid, anak ini sudah selesai sholatnya, sudah keluar, tidak ketemu. Baliklah sahabat Ali, matur ya Rasulullah, dia sudah selesai, sudah keluar. Akhirnya Rasul menyatakan, laula hadas syab, andaikan tidak ada anak ini, ya, makhtalafa baina ummati, makhtalafal imra'an, tidak akan berbeda-beda persengketaan antara dua. Atau makhtalafa ummati makhtalafatil ummati. Ada riwayat begitu. Ya, ada riwayat makhtalafa baina snain. Tidak akan berbeda di antara dua. Maksudnya apa? Fi kalimatin wahidah, fi shofin wahid, ya. Kalimatnya satu, softnya satu, ada persoalan, tidak ada perbedaan. Akhirnya apa? Pada perang yang saat sahabat Ali menjadi khalifah, yang dikenal dengan Nahrain, perang Nahrain, ada gerombolan yang berontak. Lalu sahabat Ali waktu itu jadi khalifah mendengar pemimpinnya adalah anak itu tadi. Pemimpinnya anak yang dibangga-banggakan, tapi Rasulullah menganggap di darinya ada stempel setan. Dan Rasul menyatakan, wa anta sataqtuluh, kamu yang akan membunuhnya. Keluarlah sahabat Ali mencari anak itu, ketemu di Medan dan dibunuh anak ini oleh sahabat Ali. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali yang dulu Rasul menyatakan anta la taqtuluh wa anta sataqtuluh. Dan itu terjadi selang beberapa tahun di saat sahabat Ali sudah menjadi khalifah. Anak ini menjadi pimpinan pemberontak. Jadi daunannya al-qatlu mayaktul itu ya ini terawangan yang jauh. Karena apa? Karena wahyu Allah pada Rasulullah SAW. Ternyata anak ini pengikut orang-orang yang membanggakan pendapatnya. Kan ada hadis Rasulullah, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabar ra'i bi ra'yi fa'alika bi khassati nafsik. Kalau kamu sudah mengalami suatu masa orang-orang sudah bakhil, tidak mau mengerjakan kewajiban-kewajibannya, bakhil dengan hartanya, bakhil dengan tenaganya, dengan jiwanya, dan hawa nafsu sudah menjadi imam, selalu diikuti. Dan kamu melihat saat itu syukhan ijabal mar'i bira'yih, seorang membanggakan pendapatnya, yang lain tidak ada artinya. Sekarang ini Pak, sahabat lihat pesos, orang membanggakan dirinya sendiri sekarang ini, menyepelekan orang lain, sesuatu yang tidak valid, sesuatu yang tidak benar sudah diangkat-angkat, disambung-sambungkan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Sekarang ini ya, ulama yang benar sudah jadi
permainan. Seperti hadis itu, wasyekh fihim mustad'af, tokoh-tokoh sepuh di saat itu sudah mustad'af, dilemahkan, tidak diberi waktu, tidak beri kesempatan, pendapatnya dianggap malah caci maki, tua bangka, sudah mau ini, sudah macam-macam caci maki yang diberikan, dituduhkan pada mereka generasi tua. Ini gara-gara ini ujub, menganggap dirinya paling benar sak dunya, yang lain salah. Inilah masalah nama anak ini ada macam-macam ya, tapi yang jelas inilah cikal bakal daripada kelompok khawarij dari anak ini, yang merasa benar sendiri, yang ibadahnya masya Allah, sampean kalau diadu sholatnya, puasanya, ngajinya kalah, sampean ngomongnya Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, tapi prakteknya nol. Prakteknya nol. Huwa yahsabu ala syai'in walaysa huwa bisyai'in. Dia mengatakan ini seakan-akan inilah yang benar ini, tapi sebetulnya keliru 180 derajat salah. Satu-satunya untuk bisa menangkal, untuk bisa ya meredam, mengembalikan umat pada posisi walaupun tidak besar, tapi ada upaya, entah dapat satu tapi dua, saya kira itu hanya pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang dalam binaan naungan pondok pesantren. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah, percayalah, pondok pesantren lah, mari kita makmurkan pondok pesantren. Ya, punya anak, buang, lemparkan ke pesantren. Kiai dan pengurus masih siap berapapun. Akhirnya orang tua enak, tanggung jawab sudah diambil alih oleh pengurus pesantren. Sudah buat anak yang banyak, tapi anak yang benar ya. Kalau anaknya benar, Bapak Bupati melarang, Bapak Wali Kota melarang ya. Ya itu ya, kan enak, sudah tanggung jawabnya sudah enteng. Rasulullah tidak akan menuding kedua orang tua, karena apa? Semua sudah diambil alih oleh kiai dan pesantren dan pengurus pesantren. Kalau tidak, sudah itu tanggung jawab kiai dan pesantren. Lalu apa sekarang? Apa yang kau lakukan kalau sudah tanggung jawab anak sudah diambil alih? Ya buat anak yang banyak, buat anak yang banyak, tapi anak yang benar. Ya, bukan anak yang keblinger. Itulah mudah-mudahan haul masyayikh pada hari ini betul-betul menginspirasi kita, melahirkan santri-santri yang